Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati Bu Mudrikah Hani selaku penyuluh agama Islam fungsional. Ingkang kawula hormati Bu Endang lan ibu-ibu Majelis Taklim As-Sakinah. Oh, kalih Bu Kartini ingkang dados ketua Majelis Taklim As-Sakinah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini di majelis yang insya Allah barokah ini tanpa ada halangan suatu apapun. Allahumma sholawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman Zahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Terima kasih kepada Ibu Mudrikah Hanik yang telah memberikan saya waktu untuk kultum pada kali ini, yang tema saya adalah keluarga sebagai awal pendidikan seorang anak. Pada kali ini saya akan menyampaikan 3 poin, yaitu yang pertama kenyamanan anak. Kenyamanan anak akan berdampak pada pengetahuannya. Yang kedua, keluarga sebagai pembinaan akhlak seorang anak, dan yang ketiga pengetahuan sosial untuk anak. Yang pertama itu kenyamanan akan berdampak kepada pengetahuannya seorang anak. Kenapa yang saya utamakan yaitu kenyamanan? Karena contohnya seperti ini Bu, contohnya ketika ibu-ibu sayang kepada suaminya, maka kalau suaminya bilang A pasti ibu-ibu manut. Ibu-ibu berdisangoni kok suaminya jaluk B manut, nonton nggih. Maka dari itu anak itu di rumah perlu dibuat nyaman. Caranya bagaimana? Jangan terlalu sering dibilangin, tapi juga diajak diskusi. Contohnya anaknya jangan terlalu sering dilarang ini itu, tapi diajak gimana sekolahnya piye, terus gimana agar anak merasa nyaman. Kalau kemudian anak sudah mendapatkan kenyamanannya, maka tempat curhatnya anak itu bukan di teman-teman, tapi di keluarga atau di ibunya kalau sungkan pada bapaknya. Seperti itu nggih. Betul. Nah, untuk masuk ke yang kedua yaitu keluarga sebagai pembinaan akhlak seorang anak. Ini perlu dicamkan bahwasanya keluarga akan menjadi cerminan anak akan tumbuh. Jadi kalau sesuai dengan kata-kata Mutiara itu, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya apapun yang seperti apapun anak itu menjadi cerminan dari bapak dan ibunya atau keluarganya. Nah, di sini perlu ditanamkan pada anak bahwasanya seperti kan hadis ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtillahi fi sukhtil walidaini. Nah, itu yang artinya ridha Allah berada di ridha orang tua dan murka Allah berada di murka orang tua. Untuk selanjutnya yaitu pengetahuan sosial untuk anak. Ini anak harus diberi pengetahuan tentang sosial. Artinya sesuai yang sudah disampaikan oleh Bu Mudrik bahwa anak tidak boleh dimanja. Kemudian anak harus mengetahui tentang sosial, yaitu bagaimana interaksi dengan sosial. Artinya anak tidak boleh egois ketika bergaul dan memilih pergaulan yang bagus. Karena semenjak dini ketika anak sudah memilih pergaulan yang kurang, maka seterusnya sulit untuk dirubah. Nah, untuk materinya mungkin cukup itu, tapi saya ingin sedikit cerita juga untuk menambahi tentang Bu Mudrik tadi tentang mondok yang banyaknya kasus pembulian. Itu mohon maaf, saya sebelumnya juga pernah mondok. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, jadi menurut saya sesuai yang saya alami, jadi anak yang dibully itu sebenarnya bukan pure dari
orang yang membulinya, tapi juga dari karakter anaknya tersebut. Mungkin anaknya nakal, seneng nyolong, gayane ngelokne, bolosan, dan lain-lain seperti itu. Itu yang memancing para santri yang lain untuk kemudian melampiaskan emosinya. Jadi setelah saya sampaikan 3 poin tadi, anak sebelum kita lepas atau kita pasrahkan ke pendidikan formal dan lainnya, perlu diberi pengetahuan tentang akhlak dan sosial yang akan mengantisipasi dari perbuatan yang contohnya ada di pondok tadi. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu ingkang badhe nyuwun pirsa menika gandhengipun kalian tema dinten menika menawa keluarga awal untuk pendidikan anak. Terus menika hubunganipun kali masa depan anak kita.